Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Ira Hayatunisma SEMM, saya Kasubdit Pengelolaan Keuangan Desa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait materi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Untuk dasar hukum regulasi yang terkait pengelolaan keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri dan beberapa kementerian lembaga yang terkait itu mengeluarkan beberapa regulasi. Ada undang-undang, ya, dari mulai Undang-Undang 6 sampai dengan Undang-Undang 3 yang baru saat ini direvisi. Kemudian ada peraturan pemerintah, ya, dari nomor 43 sampai dengan 11, ya. Kemudian ada permen-permendagri, peraturan menteri lainnya yang ini juga ada update setiap tahun. Nah, kebetulan memang karena Undang-Undang 3 ini berubah, ya, di tahun 2024 ini, maka regulasi-regulasi yang mengikutinya pun ikut juga berubah, ya. Berarti nanti PP nomor 43, PP 47, PP 11 ini juga akan menyesuaikan. Begitu juga nanti permen-permendagrinya seperti Permendagri 20 tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan di Permendagri 114 dan lain-lain, ini juga akan kita revisi, ya. Lanjut, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa hal, terutama untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa terkait dengan asas pengelolaan keuangan desa itu ada 5 hal, ya. Yang pertama adalah transparansi. Kita berharap bahwa transparansi bukan berarti APBD ini bisa diperlihatkan atau bisa diberikan kepada masyarakat secara telanjang, ya, tapi kita bisa memberikan informasi-informasi yang penting kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh perangkat desa yang menggunakan APBDes, ya, seperti struktur APBDes-nya, pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, laporan realisasi dan lain-lain. Kemudian asas pengelolaan keuangan desa yang kedua adalah partisipatif. Partisipatif ini kita berharap bahwa masyarakat desa, kemudian lembaga-lembaga juga yang ikut di dalam pemerintahan desa, ya, dan supra desa, yaitu ada APIP, DPMD, kecamatan, ini juga berpartisipasi baik melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan maupun pengawasannya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah accountable. Kita berharap bahwa perangkat desa, terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa, ini bisa melaksanakan dengan baik, ya, dan dicatat dan kemudian dilakukan penatausahaan juga dengan baik, ya. Dan selanjutnya adalah tertib dan disiplin anggaran. Tertib ini kita berharap bahwa pengelolaan keuangan desa ini dilakukan sesuai jadwal, ya. Kapan waktunya RPJM, kapan waktunya APBD, dan kapan waktunya pelaporan serta yang lainnya. Nah, kemudian juga kita berharap anggaran ini atau pengelolaan keuangan desa ini dilakukan secara disiplin anggaran. Disiplin anggaran, kita berharap bahwa anggaran hanya bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan pengeluarannya apabila ada anggarannya, ya. Bisa dilakukan belanja apabila ada anggarannya. Nah, ini yang kita harap bahwa dengan disiplin anggaran ini kita bisa mengurangi atau memitigasi terkait dengan fraud atau kecurangan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya juga akan menjelaskan tentang pembidangan yang ada dalam bidang-bidang yang ada di pemerintahan desa yang juga akan berakibat atau akan berimplikasi terhadap program kegiatan yang ada di APBDes, ya. Bidang itu ada 4. Menurut Undang-Undang 6 itu ada 4, yaitu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini salah satu tambahannya adalah penanggulangan bencana. Ini belum ada di undang-undang, tapi ada di Permendagri 20. Nah, untuk bidang ini, inilah yang menjadi pembeda antara tusinya Kemendagri dengan Kemendes. Nah, kalau yang bingung ke Kemendagri apa, Kemendes apa, tusinya ini adalah pembagiannya. Yang biru itu adalah pembagian tugas untuk Kemendagri. Jadi Kemendagri itu tugasnya adalah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Jadi kepala desa, kemudian perangkat desa itu adalah dalam bawahan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan kemasyarakatan desa seperti LKD, LAD itu ada di Kemendagri. Sedangkan di Kemendes itu adalah tusinya di pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 pasal 1 angka 75 menyatakan keempat bidang ini didanai oleh dana desa. Ya. Jadi keempat bidang ini didanai oleh dana desa. Ya, walaupun mungkin yang paling mayoritas itu yang merah ya. Yang merah lebih dimayoritaskan ya, karena di dalam PP 37 2023 itu hanya dinyatakan bahwa hanya diprioritaskan, bukan hanya ya, diprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang biru ini masih belum terlalu diprioritaskan ya. Jadi yang dua itu yang diprioritaskan. Selanjutnya kita berharap bahwa nanti nih yang dua ya, kita berharap dengan regulasi yang terbaru yang dua lagi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat desa, ini juga dimasukkan sebagai prioritas dana desa untuk anggaran-anggaran tahun selanjutnya ya, supaya bisa lebih maksimal lagi pelaksanaan APBDes di pemerintahan desa. Selanjutnya dari sisi kewenangan ya, kita berharap karena ini sudah mengotonomkan desa, kita berharap desa ini dalam pengelolaan keuangan desanya itu punya kewenangan ya, dua hal yang menjadi kewenangan, yaitu hak asal usul dan hak lokal berskala desa. Ya, untuk yang dua lagi itu hak-hak yang diturunkan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kabupaten kota. Jadi yang memang menjadi hak utuh dari pemerintah desa adalah hak asal usul dan hak lokal berskala desa. Jadi kedua hal inilah yang bisa dikelola oleh desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desanya ya. Selanjutnya, hakikat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk kesejahteraan, untuk kualitas hidup, dan untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi. Ya, jadi awal yang kita butuhkan ya, bahwa membangun dari desa ya, membangun Indonesia dari desa adalah yang pertama adalah kita berusaha ya melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Apa yang menjadi kebutuhan dasar baik masyarakat desa maupun lingkungannya. Ya. Selanjutnya setelah diidentifikasi, kita menyiapkan pembangunan bagi sarana prasarana desanya. Lalu selanjutnya setelah sudah dibangun atau sedang dibangun dalam proses, kita lakukan pengembangan, yaitu terutama untuk potensi ekonomi lokal. Setelah kita juga sudah membangun atau mengembangkan potensi ekonomi lokal, kita kuatkan terkait dengan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, agar lingkungan hidup ini bisa terus berkelanjutan. Nah, itulah yang menjadi dasar dari tujuan pembangunan desa yang akhir kita akan turunkan menjadi tahapan pembangunan desa, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ya. Dan ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan guna mewujudkan pengurusutamaan pendamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan dan anggaran sesuai dengan Undang-Undang 6 yang sekarang direvisi dengan Undang-Undang 3 ya, bahwa RPJMDes dan RKPDes itu mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Walaupun di dalam pasal 79 ayat 2 itu ada sedikit perbedaan ya, sedikit tapi punya efek yang cukup luar biasa ya, karena ini ada
perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam jangka waktu 8 tahun. Nah, ini yang mungkin nanti kami dari Kementerian Dalam Negeri akan mensinkronkan bagaimana dengan perencanaan pembangunan kabupaten kota yang hanya 5 tahun, sedangkan di desa ini ada 8 tahun. Nah, untuk yang 8 tahun ini akan kita start itu di 2025. Jadi untuk 2024 ini kita masih menghabiskan RPJM maupun RKP yang pemerintahan existing ada, ya. Kemudian kita lihat ya bahwa dalam waktu 8 tahun ini kita perlu juga disiplin dalam rangka perencanaan maupun penganggarannya, bahwa di Juli itu sudah harus melaksanakan perencanaan ya, terutama RKPDes ya. Kemudian di Oktober kita sudah mulai menyusun APBDes-nya dengan harapan bahwa di 31 Desember ini sudah ditetapkan. Nah, inilah yang nanti akan kita mulai develop dengan sistem pengelolaan keuangan desa atau yang biasa kita pergunakan, yaitu Siskudes ya. Di Siskudes ini kita mendevelop bahwa di 2025 itu kita akan buat Siskudes perencanaan. Siskudes perencanaan yang dari RPJMdes, kemudian RKPdes, ini kita develop dari 2024 ini supaya nanti di April teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian ini sudah mulai bisa memasukkan menu-menu apa saja yang bisa diinputkan di dalam RPJMdes. Nah, kemudian nanti kita juga akan menyusun atau mendevelop juga terkait dengan evaluasi perencanaan baik RPJMdes-nya maupun RKPDes-nya. Nah, kemudian nanti ya setelah masuk ke APBDes itu juga kita develop evaluasi APBDes-nya menggunakan Siskudes. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman supradesa yaitu kecamatan dan DPMD dalam melakukan evaluasi. Ini sudah ada tuntunannya. Ya, ini kita nanti akan develop di Siskudes. Jadi tidak hanya Siskudes ini dipegang oleh teman-teman di desa, tapi juga nanti ada yang kita bagikan menu-menunya yang untuk di kecamatan sebagai pengevaluator, berikut juga DPMD sebagai pendukungnya. Nah, itu yang menjadi develop kita atau pengembangan Siskudes kita di 2025 ya. Selain juga kita akan mengembangkan Siskudes terkait juga dengan Siskudes link transaksi pendapatan ya. Untuk di Siskudes link belanja itu sudah kita selesaikan di 2023 dan 2024. Nah, ini 2024-2025 kita akan tambahkan fitur transaksi pendapatan ya. Kemudian kita akan tambahkan juga beberapa tagging ya. Untuk 2025 ini ada tagging yaitu climate exchange atau perubahan iklim, dan juga terkait dengan tidak ada lagi ya, kemungkinan tidak ada lagi terkait dengan BLT COVID ya. Nanti ada yang lain-lain lagi, terutama untuk digitalisasi desa ya. Ini akan menjadi tambahan tagging di 2025. Selanjutnya setelah kita juga sudah mendevelop masalah Siskudes ya, ini kita juga menyusun terkait dengan Perdes ya, Perdes tentang APBDes-nya ya. Mungkin kita tetap mengacu kepada apa yang menjadi tujuan utama dari pembangunan di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian ya, bahwa dari mulai info rencana bantuan dan kemudian ada rencana-rencana lain yang dari kabupaten kota ini harus sinkron dengan kepala desa ya. Supaya apa? Bahwa negara kita ini bukan negara dalam negara. Desa adalah bagian dari kabupaten kotanya. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan bahwa perencanaan pembangunan maupun apa yang dilaksanakan oleh desa ini adalah bagian dari kabupaten kotanya. Selanjutnya di sisi setelah kita juga sudah menetapkan APBDes, kita juga melihat jadwal-jadwal tahapan pengelolaan dari mulai perencanaan ya, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ya. Serta beberapa hal yang apabila Bapak Ibu sekalian, teman-teman desa itu melakukan perubahan APB desa ya,
Ini bisa dilakukan ya dengan syarat bahwa apabila perubahan APB desa ini terjadi apabila ada penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. Ada sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun sebelumnya atau silpa yang digunakan dalam tahun berkenaan. Ada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Nah, ini perubahan APBDes yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Perubahan APBDes ini bisa dilakukan lebih dari satu kali. Sekali lagi boleh dilakukan lebih dari satu kali. Ini ada di Permendagri 20. Ya. Boleh, tapi ada syaratnya, yaitu ada keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa ini ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Jadi tidak bisa kata darurat atau keadaan luar biasanya ini hanya dikatakan oleh desa tersebut, tapi harus ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota. Kemudian perubahan APB desa ini ya ditetapkan dengan peraturan desa. Ya, jadi kita masih menganut di dalam Permendagri 20 bahwa perubahan hanya bisa dengan peraturan desa. Karena apa yang masuk itu yang dikeluarkan juga, maka harus dilakukan Musdes atau BPD atau masyarakat itu perlu tahu, ya. Selanjutnya ada yang kedua ya, selain perdes itu juga boleh dengan peraturan kepala desa, tapi ada syaratnya juga ya. Perubahan perkades ini ya, atau perubahan hanya penjabarannya saja itu terjadi apabila ya, yang pertama adanya penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa. Misalnya ada tambahan gitu ya dari DD atau yang lain-lain, itu boleh pakai perkades ya. Kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja. Jadi antar objek belanja ya, misalnya beli pulpen jadi beli buku gitu ya. Nah, itu cukup pakai perubahan penjabaran. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya ya, atau tertunda ya, ini bisa hanya cukup perubahan APBD saja ya. Nah, itu saja yang bisa dilakukan dengan penjabaran APBD. Yang lainnya harus dengan peraturan kepala desa. Dan ini hanya boleh dilakukan sebelum perubahan APBD. Ya, perubahan penjabaran APBD ini nanti akan ditampung di dalam perubahan APBD-nya ya. Jadi kalau tidak bisa nanti setelah perubahan APBD baru ada perubahan penjabaran lagi, nggak bisa ya, karena nggak tahu dititipin nilainya di mana lagi gitu ya. Jadi harus sebelum perubahan APBD ya. Selanjutnya terkait dengan APBD itu ada 3, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan ya. Untuk pendapatan ya, ini ada 7. Untuk desa itu ada 7 ya. Ada pendapatan asli desa ya, dalam hal ini yang biasa kita kenal adalah BUMDes, kemudian aset ya, kemudian ada kerjasama dengan pihak lain ya, kemudian dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten kota, serta bantuan keuangan dan dari provinsi maupun kabupaten kota. Nah, selanjutnya hibah serta lain-lain pendapatan yang sah. Untuk ADD paling sedikit 10%, dan kita harapkan mungkin di 2025 ini terkait dengan siltap itu akan dibayarkan langsung oleh Kementerian Keuangan atau oleh pusat. Jadi nanti sisa dari DAU ya, jadi DAU-nya yang sisa itu akan diserahkan kepada kabupaten kota, kemudian yang memang porsinya siltap itu akan di-share langsung ke desa. Teman-teman pamong desa, mari kita masuk satu-satu ke isi dari APBDes, yaitu yang pertama adalah pendapatan ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Maka supaya Bapak Ibu, teman-teman pamong desa memahami apa isi dari APBDes, kita pertama adalah mengenali terkait pendapatan desa. Yang pertama, saya langsung 2 nih, pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, ini bedanya apa? Kalau untuk pendapatan asli desa
yaitu pendapatan yang benar-benar asli dari desa, ya. Dari desa ini menghasilkan sendiri pendapatannya. Nah, kemudian lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari luar desa. Ya, ini sekalian saya gabung, kenapa? Supaya bisa membandingkan apa bedanya pendapatan asli desa dengan lain pendapatan yang sah. Selanjutnya di pendapatan asli desa ini kita lihat bahwa ada yang pertama dari BUMDes, ya, dari BUMDes, kemudian ada dari aset, ya. Di sini ada tanah, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya. Kemudian ada hasil dari swadaya dan partisipasi dari masyarakat, ya. Kemudian ini yang jangan sampai terbalik, ya, ada lain-lain pendapatan asli desa. Ya, tadi kita ini berasal dari pungutan desa yang harus ada perdesnya. Ya, jadi tidak boleh ada pungutan tanpa ada perdesnya, dan perdesnya ini pasti dievaluasi oleh kecamatan, DPMD, dan nanti ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Selanjutnya untuk lain-lain pendapatan yang sah, ya, tadi ada lain-lain pendapatan asli desa, ada lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pendapatan yang sah tadi kita katakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah itu adanya dari luar desa. Ini apa saja? Yaitu dari penerimaan hasil kerjasama, dari bantuan perusahaan, hibah, ya, koreksi kesalahan, bunga bank, dan bantuan-bantuan lainnya. Ini semuanya dari luar, kecuali tadi, ya, ada kesalahan belanja, ini masuk juga ke lain-lain pendapatan yang sah. Ya, supaya Bapak Ibu sekalian tidak ada kesalahan memposting masuknya pendapatan. Ini sering sekali kami terjadi, ya, mengkoreksi pendapatan yang diinputkan di dalam Siskudes, ini salah, ya. Selanjutnya yang kedua, ya, itu ada terkait dengan belanja, ya. Ini dari kabupaten, kota, dan provinsi, yaitu pendapatan yang berasal dari belanja bantuan keuangan atau BKK serta ADD. Nah, kenapa saya gabung ini juga supaya bisa ada pembanding, ya, Bapak Ibu, teman-teman pamong desa. Untuk ADD, ya, ini kita sesuai dengan Undang-Undang 3 bahwa paling sedikit 10% dari ADD, ya, atau dari DAU ditambah DBH, ya. DAU ditambah DBH, kemudian ini kita alokasikan, ya, untuk operasional dari pemerintah desa, ya. Ini biasanya kita sebut dengan belanja aparatur desa, ya. Selanjutnya kedua adalah belanja bantuan keuangan. Nah, ini saya minta cukup atensi dari pemerintah desa atau Bapak Ibu pamong desa, yaitu apabila Bapak Ibu menerima bantuan keuangan, itu wajib ada permohonan bantuan keuangan dari pemerintah desa kepada pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun pemerintah provinsinya. Kecuali bantuan keuangan itu adalah darurat. Ya, kenapa seperti itu? Kalau untuk darurat mungkin ini belanja bantuannya adalah karena ada bencana dan lain-lain. Tapi kalau tidak, itu harus ada permohonan. Ya, namanya juga kita minta bantuan, harus ada proposal, harus ada permohonan. Nah, permohonan ini nanti oleh Pemda itu diinputkan di dalam ranperda, baik APBD maupun perubahan APBD-nya, by name by address. Ada daftar nama, alamat, penerimaan besaran bantuan keuangan, ya. Itu sesuai dengan Permendagri 77 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, ya. Nah, di sana di pemerintah daerah wajib ada dimuat. Nah, apabila ada perubahan nilai, ya, di dalam bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka wajib menyesuaikan dalam naskah perjanjian bantuan keuangan. Ya, tadinya mungkin ngasih 1 miliar, mau ngasihnya jadi 1,5 miliar, maka perlu dirubah. Nah, tidak perlu melakukan perubahan perkades, cukup merubah perubahan penjabaran peraturan kepala desanya saja, ya. Jadi tidak perlu perdes, cukup dengan melakukan perubahan perkades. Selanjutnya
adalah bagi hasil pajak dan retribusi pemerintah daerah itu sebesar 10%, dialokasikan 60% dibagi secara merata ke seluruh desa, 40% untuk proporsional realisasi pajak pada desa masing-masing, ya. Dan ini ditetapkan dalam peraturan Bupati Wali Kota. Selanjutnya dana desa ini berasal dari pemerintah pusat, ya, sampai hari ini sudah sekitar 609,65 triliun, ya. Terakhir itu dialokasikan 71 triliun atau sekitar 949 juta per desa atau kurang lebih 1 miliar per desa. Kita masuk ke belanja desa. Belanja desa ini kita bagi 4, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Dengan proporsi jenis belanja 30% untuk belanja pegawai dan 70% untuk operasional. Ya. Di sini kita lihat di belanja desa, ya, untuk di belanja pegawai ini ada siltap, ada tunjangan dan lain-lain. Di barang jasa ini kita manfaatkan bahwa ada pengeluaran pembelian pengadaan barang yang kurang dari 12 bulan. Sedangkan untuk belanja modal ini biasanya akan menjadi aset, ya. Nah, selanjutnya adalah belanja tidak terduga. Ini biasanya belanja yang memang tidak bisa kita prediksi. Ya, ini kita biasanya ada bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, dan ini ditetapkan dengan peraturan bupati. Ya, ini apabila ada terjadi bencana. Selanjutnya yang terakhir adalah pembiayaan. Ya, di pembiayaan ini kita ada 2, yaitu pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Ya, jadi untuk pembiayaan ini tidak wajib adanya pengeluaran dan wajib adanya penerimaan juga, ya. Karena di penerimaan pembiayaan ini isinya yang pertama adalah silpa tahun sebelumnya, ya, adanya pelampauan, penghematan belanja, ini kita masukkan sebagai penerimaan pembiayaan. Kemudian adanya pembentukan tabungan atau pembentukan dana cadangan, ya. Yang ketiga adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, ya, apabila ada kekayaan desa yang dipisahkan misalnya gedung atau mungkin barang-barang, ya, ini bisa kita masukkan sebagai penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian ada penerimaan kembali penyertaan modal, ya, ini ada juga di penerimaan pembiayaan. Dan pengeluaran pembiayaan ini biasanya adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal yang kita berikan kepada BUMDes, ya, kepada BUMDes atau kepada perusahaan-perusahaan yang atau mungkin usaha, ya, bukan perusahaan, ya, usaha yang ada di desa. Nah, selanjutnya juga di pembiayaan ini kita perlu ada analisis kelayakan, ya, untuk terkait dengan penyertaan modal, ya, dan lain-lain yang memang kita lakukan untuk pengelolaan keuangan desa. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman desa, teman-teman pamung desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.